Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iliana Kotronada dari kelas 10-9 akan menjelaskan tentang gejala sosial. Nah, sebelum masuk ke materinya lebih lanjut, alangkah baiknya kita tahu apa itu gejala sosial. Nah, gejala sosial itu merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok masyarakat. Nah, selanjutnya ada karakteristik gejala sosial. Karakteristik gejala sosial ini ada 6. Yang pertama tuh sangat kompleks, yang kedua tuh beragam, ketiga tuh tidak bersifat universal, yang keempat itu bersifat dinamis dan tidak mudah dimengerti, yang kelima itu bersifat kualitatif, dan yang terakhir adalah sulit diprediksi. Nah, gejala sosial itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah gejala sosial religius. Nah, gejala sosial religius ini merujuk pada konflik atau ketegangan yang timbul dari perdebatan keyakinan agama, intoleransi, atau penindasan terhadap kelompok agama tertentu. Nah, selanjutnya itu ada gejala sosial politik, termasuk konflik politik, ketidakstabilan politik, korupsi, atau ketidakpuasan terhadap pemerintah dalam sistem politik. Nah, selanjutnya ada gejala sosial ekonomi. Nah, gejala sosial ekonomi ini meliputi ketimpangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial dalam hal ekonomi. Dan yang terakhir adalah gejala sosial hukum. Gejala sosial hukum ini terkait dengan pelanggaran hukum, kejahatan, permasalahan dalam sistem peradilan, dan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum. Nah, selanjutnya itu ada tingkatan gejala sosial. Yang pertama itu adalah mikro. Mikro ini tingkatan individu. Jadi, level analisis mikro adalah level analisis yang berfokus pada individu atau kelompok kecil yang berinteraksi secara langsung. Dan selanjutnya itu ada meso, tingkatan pada masyarakat. Nah, level analisis meso adalah level analisis yang berfokus pada kelompok atau organisasi yang memiliki karakteristik bersama atau terikat oleh norma dan nilai. Dan yang terakhir itu ada makro, entitas yang lebih luas. Jadi makro ini berfokus pada sistem atau struktur sosial yang meliputi banyak kelompok atau organisasi yang saling berinteraksi secara tidak langsung. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur sosial. Jadi, struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial dalam sebuah struktur sosial. Terdapat perilaku sosial yang cenderung theta. Cara-cara memperoleh status atau kedudukan. Yang pertama itu ada ascribe status. Kedudukan tersebut diperoleh sejak lahir. Jadi sejak lahir dia sudah memperoleh kedudukan. Nah, selanjutnya itu ada achieve status yang diperoleh secara sengaja atau dengan usaha. Jadi misalnya kayak orang itu mau memperoleh status yang tinggi, misalnya jadi pejabat, itu dia usaha, misalnya belajar gitu. Jadinya pokoknya disengaja, memang berniat. Nah, yang terakhir itu ada assigned status. Nah, status ini diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain. Nah, selanjutnya kita bakalan lanjut ke stratifikasi sosial. Jadi, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas yang tersusun secara bertingkat atau vertikal menurut Pittering. Jadi, dasar-dasar stratifikasi itu ada kekayaan, ilmu pengetahuan, dan kekuasaan. Nah, selanjutnya itu ada sifat stratifikasi sosial. Yang pertama itu ada stratifikasi sosial tertutup. Contohnya ada di Bali yang masih menganut sistem kasta. Nah, selanjutnya itu ada stratifikasi sosial yang terbuka. Jadi ini bisa siapa saja mencapainya asal usaha. Nah, selanjutnya itu ada stratifikasi sosial campuran. Jadi yang campuran ini adalah kombinasi dari stratifikasi sosial tertutup dengan yang terbuka. Nah, selanjutnya itu ada fungsi stratifikasi sosial. Yang pertama itu ada kriteria sistem pertentangan dan persaingan. Yang kedua itu ada penentu lambing-lambang atau simbol status atau kedudukan. Nah, yang ketiga itu ada distribusi hak-hak istimewa dan objektif. Nah, selanjutnya ada diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial ini adalah penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Nah, diferensiasi sosial ini dibagi jadi 4 nih. Yang pertama itu diferensiasi berdasarkan ras, dan selanjutnya itu ada berdasarkan suku, ada berdasarkan klan, dan agama. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.